produksi suatu informasi. Nah, Mbak Siti, ini izin share screen dulu ya. Tadi belum keluar ya gambarnya ya? Belum, Bapak. Ya, sebentar. Saya ambilkan dulu. Ya, udah gambarnya keluar, Ibu? Belum. Sudah keluar? Kalau di saya belum. Apa dari teman-teman gimana? Sudah keluar atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum keluar, Ya, Bu. oke. Belum keluar, Bu. Belum, Bu. Sudah ya? Udah, Bang. Oke. Udah, Bang. Baik. Jadi di sini topik pembahasan kita adalah pertanggungjawaban akuntansi. Jadi kalau kita berbicara pertanggungjawab, pengertiannya lebih ke personality, sedangkan accounting ini bisa dari suatu proses menghasilkan suatu informasi bisnis. Jadi hal-hal yang terkait dengan responsibility accounting ini sebetulnya memberikan suatu solusi bagi perusahaan yang di dalam praktek ya, operasi perusahaannya itu ada pusat dan ada daerah, tetapi bisa saja bahwa dengan besarnya perusahaan maka responsibility muncul menjadi suatu solusi ya di mana manajemen tingkat puncak itu bisa memberikan pendelegasian kepada bawahannya. Jadi di sini akuntansi pertanggungjawaban itu lebih kepada pengertian desentralisasi. Kalaupun tidak disampaikan di sini sebagai desentralisasi, saya akan menyampaikan bahwa kalau di dalam sentralisasi ini sangat terpusat kepada manajemen tingkat puncak, maka sifatnya level di bawahnya itu hanya melaksanakan tugas. Ya, jadi di sana tidak ada semacam pertanggungjawaban yang kaitannya dengan kemampuan manajerialnya. Tetapi dengan pemberian atau menggunakan desentralisasi, maka manajemen puncak ya, manajemen tingkat puncak itu akan berkoordinasi dengan bawahannya sehingga didapatlah hasil yang lebih baik. Nah, ada beberapa hal ya berkaitan dengan masalah responsibility accounting ini. Jadi di sini akan muncul ya bagaimana pertanggungjawaban yang akan mempersiapkan ya data biaya. Lalu kita akan mengenal juga di pertanggungjawaban accounting ini yaitu kaitannya dengan cost center. Jadi ada pusat biaya di mana segmen yang bertanggung jawab atas biaya-biaya. Dan biasanya di dalam perusahaan kita bisa menerapkan di berbagai jenis usaha baik di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Dan di sana bisa terlihat bahwa perusahaan-perusahaan ini mempunyai departemen-departemen dan bagian atau divisi yang nantinya mengimplementasikan bagaimana responsibility accounting ini diterapkan.
Nah, kita melihat bahwa apa yang saya sampaikan bahwa dengan munculnya akuntansi pertanggungjawaban, maka hal-hal yang berkaitan dengan desentralisasi nanti itu akan didelegasikan pada level di bawahnya. Nah, nanti dengan level yang di bawahnya ini tentunya di dalam aplikasi operasi yang bersangkutan dapat lebih terlihat kemampuan manajerialnya, ya, karena dia secara langsung di lapangan. Jadi hasilnya tentunya akan lebih baik karena manajer yang langsung dengan garis di depan, artinya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dia akan mempunyai kemampuan dan dapat dipromosikan menjadi yang lebih tinggi nantinya. Nah, ini untuk selanjutnya bahwa setiap biaya operasi dapat dilacak ke pusat pertanggungjawaban tanpa memperdulikan, ya ini, apakah pusat tersebut menghasilkan produk atau tidak. Jadi ini maksudnya adalah nanti akan kita bagi ya beberapa jenis ya pusat pertanggungjawaban yang akan kita sampaikan, dan nanti ada yang berkaitan dengan produk atau tidak menghasilkan produk. Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sesuai dengan bidangnya. Nah, ini solusi sebetulnya. Responsibility accounting ini ada solusi, ya, dan dia merupakan salah satu konsep akuntansi manajemen, di mana sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Nah, istilah akuntansi pertanggungjawaban ini tentunya mengarah pada proses akuntansi, di mana pemrosesan data, ya, lalu bagaimana dengan metode tertentu dan sampai dengan melaporkan, dan pelaporan ini bisa dijadikan sebagai prestasi manajer dari pusat pertanggungjawaban tersebut, sehingga nanti kalau penerapan manajer yang di bawahnya itu melaksanakan tugas, maka pelaporan dan koordinasi itu secara langsung dapat diawasi oleh manajemen di atas, ya, artinya secara tingkatan manajemen di atas akan selalu melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Nah, di sini akan terlihat bahwa di dalam praktek, ya, pertanggungjawaban itu melekat pada diri seseorang dan nantinya akan diukur, ya, prestasi kinerja dari manajer yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa pengertian yang diambil dari berbagai sumber, di mana akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur organisasi. Nah, ini yang secara tegas memisahkan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat. Jadi kalau kita piramid, bahwa yang level paling adalah lower of level management, lalu yang tengah adalah middle of level management, yang paling atas adalah top of level management. Nah, ini tentunya masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban ini tentunya akan mendorong para individu, ya, terutama manajer. Ya, nanti dia akan berperan aktif di dalam mencapai tujuan, ya, dan di sini
kaitannya dengan masalah waktu dan memproduksi, ya. Apakah dia memproses data menjadi informasi yang layak untuk dikonsumsi. Akuntansi pertanggungjawaban juga berkaitan dengan masalah budget. Ya, jadi di sini nanti di dalam pembuatan budget, akuntansi pertanggungjawaban dia akan mengacu kepada pusat pertanggungjawaban, jadi tidak terlepas. Jadi masih ada semacam link, ya. Jadi tidak bisa dengan desentralisasi itu berjalan dengan sendirinya, tidak. Tetapi di sini karena tadi sudah saya sampaikan adanya koordinasi, maka antara manajemen tingkat puncak dengan manajemen level di bawahnya ini selalu ada koordinasi. Tapi juga kalau kita berbicara mengenai penyusunan anggaran dan pada penerapan bagaimana merealisasikan anggaran itu digunakan, maka tentunya antara realisasi dan budget tersebut bisa saja terjadi suatu penyimpangan. Artinya di sini ada varians yang nanti dianalisis. Jadi ada selisih antara anggaran dan realisasinya. Bisa saja selisih tersebut yang terjadi adalah selisih yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan, nanti dianalisis. Penyelesaiannya di manajer pusat pertanggungjawaban. Jadi penilaian dari selisih ini akan digunakan untuk mengevaluasi, ya, atau dapat digunakan untuk mengukur apakah budget yang diterapkan itu sudah reasonable, ya, sesuai dengan kebutuhan, atau memang harus direvisi. Yang keempat, bagaimana akuntansi pertanggungjawaban itu nantinya melaporkan hasil dari PJ yang berguna bagi pimpinan dalam penyusunan rencana kerja periode mendatang. Jadi memang responsibility accounting ini menjadi suatu hal yang sangat diperlukan untuk perusahaan, ya, karena nanti dari hasil mengukur prestasi manajer dan hasil evaluasi itu bagi pimpinan dapat digunakan menjadi strategic plan, ya, jadi rencana yang strategis untuk kegiatan-kegiatan di masa mendatang, baik perencanaan kegiatan maupun perencanaan anggaran. Nah, ini salah satu pakar di bidang Akmen dari Gajah Mada, Pak Profesor Mulyadi, ini mengungkapkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa, ya, sistem yang disusun demikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan. Jadi akuntansi pertanggungjawaban itu nanti akan selalu melihat bagaimana antara rencana dan penerapannya itu apakah sinkron. Kalau tidak, berarti terjadi selisih atau penyimpangan yang memang perlu dievaluasi, ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa disampaikan bahwa dengan responsible accounting yang diterapkan, maka individu, ya, ini artinya pelaku dalam organisasi tersebut, ya, sangat berperan dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Dan beberapa di sini disampaikan bahwa manfaat dari responsible accounting adalah yang pertama, ya, sebagai dasar penyusunan anggaran. Berarti memang penilaian-penilaian dari responsible accounting ini akan menjadi patokan, ya, untuk menyusun anggaran, ya,
dari bisa anggaran induk atau anggaran setiap departemen. Yang kedua, bahwa responsible accounting ini akan menjadi alat ukur menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Jadi nanti masing-masing individu yang ditunjuk sebagai manajer ya, yang melaksanakan tugas di lapangan ini akan diukur. Responsible accounting juga menjadi pemotivasi ya manajer, artinya manajer itu akan termotivasi. Mengapa? Ya, karena dengan adanya responsible accounting ini akan meningkatkan daya saing. Daya saing di antara level menengah tersebut. Artinya daya saing yang positif, sehingga perusahaan sendiri akan memperoleh manfaat. Nah, yang keempat ini alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas. Jadi di sini akan terlihat ya dengan responsible accounting ini, maka tata kelola yang seperti dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau di sana ada visi misinya, tentunya akan segera tercapai tidak ya tujuan organisasi tersebut. Karena di sini kan ada program jangka pendek, program jangka panjang. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, di mana kita tahu bahwa pusat pertanggungjawaban ini pada dasarnya nanti itu dibentuk ya untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, sasaran ini tentunya oleh masing-masing individu ya itu nantinya akan dilakukan, yaitu di sini dengan benar-benar secara optimal ya, sehingga nanti disinkronisasikan dengan rencana tersebut. Jadi rencana dengan aplikasi itu harus selaras ya, serasi dan seimbang, sehingga sasaran yang dicapai perusahaan itu menjadi lebih terlihat bagaimana target itu tercapai dengan sukses. Nah, responsible accounting juga dibentuk untuk mencapai sasaran tertentu ya yang selaras dengan sasaran umum organisasi. Jadi ini di sini ada tetap mengacu pada visi misi perusahaan. Jadi langkah-langkah bagaimana misalkan untuk memenangkan suatu penjualan produk di suatu pasar, yang mana produk yang akan dijual itu sudah mempunyai kompetitor produk yang sejenis itu sudah banyak. Nah, tentunya harus mempunyai kiat-kiat bagaimana produk itu dapat ya dipasarkan, serta bila tujuannya adalah untuk menguasai pasar, maka yang diperlukan adalah memenangkan pertempuran ya di dalam penjualan produk. Nah, ini memang perlu suatu konsep yang jelas ya, bagaimana hal-hal yang terkait dengan responsibility accounting ini melekat pada diri seseorang. Nah, di sini dikaitkan dengan beberapa jenis ya tipe pusat pertanggungjawaban ya yang didasarkan pada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran. Ya, dalam bentuk penghasilan ya atau pendapatan secara bersama-sama.
Di sini antara lain ya, ada cost center, ada revenue center, ada profit center, dan ada investment center. Tentunya dari istilah yang disampaikan, ya ada pusat pembiayaan, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi, kita sudah dapat bisa membayangkan. Kalau pusat pembiayaan berarti berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi bertanggung jawab terhadap semua biaya yang dikeluarkan. Pusat pendapatan berarti bertanggung jawab bagaimana menghasilkan income bagi perusahaan. Nah, kalau pusat laba berarti mix, ya. Artinya bertanggung jawab terhadap biaya juga bertanggung jawab terhadap penghasilan. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini untuk cost center, ya, yang awalnya kita akan bahas sebetulnya, ya, cost center di sini adalah pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggung jawab. Nah, ya, mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam lingkup pusat pertanggungjawabannya. Di sini tanpa menghubungkan dengan pendapatan yang diterima atau diperolehnya. Jadi murni betul-betul dalam konsep ini, ya, pusat biaya tidak mengendalikan penjualan, ya, tidak tidak mengurusi apakah terjual atau tidak, ya. Lalu juga hanya berfokus kepada pengendalian biaya saja, ya. Nah, tujuan manajer pusat biaya ini adalah meminimalkan perbedaan antara, ya, realisasi biaya dengan anggarannya. Karena dengan inilah manajer dievaluasi kinerjanya oleh manajer yang lebih tinggi. Jadi, kalau ada anggaran yang tentunya sudah menjadi kesepakatan dari pimpinan, ya, dan tingkat di bawahnya bahwa anggaran tersebut untuk mendanai aktivitas tertentu. Nah, realisasi dari anggaran ini sendiri, ya, penggunaan dana tersebut, nantinya secara operasional setelah selesai penggunaannya itu secara jumlah hasilnya seperti apa. Nanti kita bandingkan, ya, antara realisasi dan anggarannya. Hasilnya bagaimana? Kalau terjadi penyimpangan, ya, itu perlu dilakukan evaluasi. Artinya nanti ada semacam penilaian. Nah, pusat biaya dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada pusat biaya teknik dan ada pusat biaya kebijakan. Untuk pusat biaya teknik, bahwa pusat biaya yang sebagian besar biayanya berupa biaya teknik, di mana biaya yang masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya. Nah, dalam mengukur prestasi kinerja manajer pusat biaya, maka biaya-biaya yang dapat diukur biasanya telah mengadopsi biaya standar. Muncul istilah biaya standar. Ya, ada standar cost. Ya, standar costing atau standar cost. Nah, tentunya kita harus bisa antara anggaran dan atau budget dengan biaya standar. Kalau kita berbicara anggaran, ini adalah rencana aktivitas yang diungkapkan dalam nilai moneter secara keseluruhan. Tapi kalau kita berbicara biaya standar, berarti rencananya atau anggaran itu atau estimasi biaya hanya untuk satu unit.
Jadi lebih kepada produk atau item yang hanya satu. Kalau kita bicara standar. Biaya standar ya. Nah, penilaian efisiensi pusat biaya teknik dilakukan dengan membandingkan masukan dengan keluarnya. Artinya bahwa biaya yang sesungguhnya, yang aktual terjadi pada pusat biaya ini, ya, terjadi pada pusat biaya ini dibandingkan dengan biaya standarnya, kemudian dihitung dan dianalisa selisihnya. Kalau terjadi penyimpangan atau varians yang terjadi, maka akan dilakukan semacam penilaian. Jadi kalau ingat ya waktu kita membahas biaya standar, tentunya ada berkaitan dengan pemakaian bahan baku, maka ada selisih pemakaian bahan baku. Kalau membeli bahan baku ada harga, maka ada selisih harga bahan baku. Kalau kita menggunakan bagaimana ya membayar tenaga kerja upah, maka kita akan melihat ya apakah terjadi selisih tarif tenaga kerja dan selisih jam kerja tenaga kerja. Sedangkan untuk biaya kebijakan, ini pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya berupa biaya kebijakan. Apakah itu biaya yang antara masukan dan keluarnya tidak memiliki hubungan yang nyata dan erat. Nah, biasanya pusat biaya ini keluarannya tidak dapat diukur dengan besaran nilai uang. Mengapa? Karena keluarannya itu sulit diukur secara kuantitatif, ya, atau tidak mempunyai hubungan yang nyata masukannya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa manfaat dari pusat biaya. Ya, pertama adalah monitoring. Ya, di sini adanya efisiensi pengawasan. Jadi pusat biaya memungkinkan efektivitas semua aspek dalam perusahaan karena adanya monitoring atau pengawasan secara ketat. Jadi di pengawasan ini sifatnya terus-menerus, ya supaya tidak terjadi kebocoran. Manfaat pusat biaya antara lain, yang B meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Jadi di sini pendelegasian wewenang kepada karyawan membuat karyawan-karyawan menjadi lebih bertanggung jawab, ya, terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga selanjutnya dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Jadi seseorang dia akan semakin terlihat bertanggung jawab tugas yang dengan kemampuan, artinya SOP, standar operasi prosedur itu, ya, manajer yang diberikan tugas dia juga harus sangat paham dengan job description-nya, ya, keterangan pekerjaannya apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya manfaat dari pusat biaya yang lain adalah menghindari dan mencegah kerugian. Nah ini, ya, menghindari dan mencegah kerugian. Di sini dikatakan bahwa pusat biaya berupaya untuk memperbarui proses agar lebih efektif, menghemat uang untuk mengurangi biaya. Di sini terjadi semacam penghematan. Jadi kalau rencana strategis dan budget ini harus saling mendukung. Kenapa? Karena kegiatan tanpa budget juga bisa saja menjadi batal.
Ya, tidak jadi kegiatan tersebut. Tetapi bisa saja kegiatan tersebut berjalan dengan budget yang memang bisa dikondisikan. Ya, memang perlu seperti itu. Nah, karena ada pernyataan menghemat uang untuk mengurangi biaya inilah, maka pusat biaya itu berupaya untuk menutupi semua biaya dengan cara mengoffset pendapatan melalui pengurangan biaya dan perolehan pendapatan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ya, di sini selalu terkait dengan mencegah kerugian. Pusat pendapatan, ya, jadi cost center sudah, pusat pembiayaan sudah, kita masuk ke revenue center. Untuk pusat pendapatan, diartikan bahwa pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur dengan satuan nilai moneter, tetapi masukannya tidak diukur. Oleh sebab itu, prestasi manajer nanti ya khusus untuk revenue center dinilai atas dasar jumlah atau nilai pendapatan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, di sini pengukuran kinerja pusat pendapatan hanya berdasarkan tingkat penjualan tersebut, jadi kelihatan sempit. Sehingga nanti penilaiannya perlu ditambah dengan penilaian prestasi atau dasar laba, ya, atau kontribusi laba bruto. Ini disebutkan bahwa dengan menilai ya pusat pertanggungjawaban pendapatan hanya didasarkan dari jumlah pendapatan saja, maka perlu ditambahkan dengan prestasi atas dasar laba atau kontribusi laba bruto. Di mana disebutkan bahwa ya, dasar laba atau kontribusi laba bruto ini menganalisis laba kotor dengan laba bruto yang diharapkan atau dianggarkan. Menganalisis laba kotor dan laba bruto yang diharapkan atau dianggarkan. Penilaian dengan cara ini dipandang lebih baik dan menghasilkan evaluasi kinerja yang lebih objektif. Nah, yang ketiga, profit center atau pusat laba. Katakan bahwa pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana baik masukan ya, biaya yang dikonsumsi maupun keluarannya ya, yaitu pendapatan yang berhasil dicapai dapat diukur dengan satuan nilai moneter. Nah, di sini tentunya kalau muncul selisih antara pendapatan biaya, ya, laba yang diperoleh atau rugi yang diderita, maka pembentukan pusat laba memerlukan perincian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta dukungan informasi agar manajer yang bersangkutan dapat dibayarkan dan ya merencanakan kegiatan dapat di sini maaf. Tutup. Ya, pembentukan pusat laba merupakan perincian tugas. Ini ada job spec, ya, perincian tugas, job specification. Lalu juga ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Ini serta dukungan informasi agar manajer yang bersangkutan, ya, diharapkan dia bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang dikelolanya, ya, dengan baik. Artinya kemampuannya dapat teruji, ya, sejauh mana dia mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan atasannya. Nah, yang terakhir di sini adalah investment center, pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang paling luas ya dibandingkan ketiga pusat lainnya. Mengapa? Karena manajer mempunyai wewenang
ya, punya wewenang mengendalikan pendapatan dan biaya serta ya biaya itu berkaitan dengan apakah timbul ya sehubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber daya atau barang modal yang akan dibeli. Untuk perusahaan investasi ini nanti prestasinya diukur dengan menilai tingkat residual income. Tingkat residual income, laba residual, atau sering disebut dengan EVA ya, Economic Value Added. Jadi tingkat residual income atau laba residu ini sering disebut dengan Economic Value Added. Maupun tingkat ROI, Return on Investment. Jadi mau tidak mau, kalau berbicara pusat investasi, ya kita akan menilai prestasi manajernya itu berdasarkan EVA atau diukur dengan ROI-nya. Nah ini untuk mengukur tadi, ROI akan kita gunakan sebagai alat pengukur ya, menjadi indikator penilai prestasi manajer. Di sini disebutkan bahwa ROI ya bisa kita katakan bahwa kemampuan manajer di dalam memperoleh prestasi laba dari investasi yang ditanamkan. Nah, di sini pengaruh penjualan, biaya dan aktivitas terhadap ROI ya. Ini sangat erat sekali ya. Jadi kalau kita berbicara nanti penjualan ya, sejauh mana penjualan itu dari investasi yang kita tanamkan. Jadi untuk memperoleh volume penjualan yang besar, tentunya tidak lepas dari investasi yang ditanamkan. Di sini disebutkan bahwa prestasi pusat investasi diukur dengan menghubungkan laba yang diperoleh dengan investasi yang bersangkutan. Jelas ya tadi ya. Jadi sejauh mana seorang manajer itu di dalam memperoleh labanya, ya misalkan 6 bulanan atau 1 tahun, dia memasukkan unsur ya labanya laba operasi, ya laba bersih sebelum pajak. Jadi kalau di sini ada net profit income, ini ada 2 rumus. Ya, rumus yang pertama net profit bagi total as kali 100%. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ROI, return on investment ini, kalau labanya itu yang diperkirakan tidak berfluktuasi, maka kita menggunakan rumus yang ini, net profit bagi total aset. Tapi bisa saja kalau labanya itu signifikan naik turunnya, maka kita bisa menggunakan rumus net profit income dibagi dengan rata-rata total aset. Rata-rata ya di sini. Rumus yang kedua ROI adalah margin kali perputaran. Nah, margin itu apa? Laba operasi dibagi penjualan dan penjualan bagi aktivitas operasi. Nanti kalau penjualan ini dicoret, maka laba operasi dibagi aktivitas operasi. Oke, ya ini untuk rumus ROI. Jadi untuk mengukur bagaimana
prestasi manajer di dalam memperoleh keuntungan ya dari investasi yang ditanamkan. Nah, di sini langsung dicarikan suatu contoh ya, bagaimana penerapan ROI ya, sebuah divisi elektronik mempunyai kesempatan untuk berinvestasi dalam ya, contoh soalnya di sini sudah ada perusahaan ya yang mempunyai divisi elektronik, manajernya mempunyai kesempatan untuk melakukan investasi dalam 2 proyek ya di tahun depan. Jadi ini masih rencana. Pertama, berinvestasi di sebuah kamera digital dan investasi di TV layar datar. Nah, di sini yang diminta apa ini? Yang diminta adalah hal-hal yang terkait dengan setiap investasi dan penilaian ROI-nya. Nah, ini nilainya ada di sini. Ya, nilainya ada di paparannya ya, kamera digital, investasinya 10 juta rupiah. Dan laba operasinya diharapkan 1.300.000. Untuk TV layar datar, ya investasinya 4 juta, laba operasinya 680.000. Diperhatikan dulu di sini, ada investasi, ada laba operasi. Jadi di sini rumus yang di atas tadi, yang ROI ini net profit income ini adalah laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk total aset tentunya kita tahu bahwa total aset ada current asset, ada fixed asset. Jadi untuk aset sendiri berarti ada total aset, yaitu current asset ditambah fixed asset. Nah, ini soalnya. Saat ini ya divisi ini menggunakan aset operasi 75 juta rupiah. Jadi ada aset operasi yang digunakan untuk berinvestasi tadi. Sedangkan laba operasi atas investasi sekarang, jadi ini di sini disebutkan bahwa ada laba operasi dari investasi yang ditanamkan yaitu 11.250.000. Dari 75 juta ya ada investasi laba operasinya ya, ada laba operasi 11.250.000. Nah, divisi telah mendapat persetujuan untuk mengajukan investasi modal baru sebesar 15 juta. Jadi di sini walaupun sudah ada aset operasi 17 juta, tapi divisi berkeinginan mengajukan investasi modal baru sebesar 15 juta. Dan sudah mendapat persetujuan. Nah, kantor pusat pertanggungjawaban, kantor pusat perusahaan meminta semua investasi menghasilkan sedikitnya 11%. Kenapa? Karena tingkat ini mencerminkan jumlah yang harus dihasilkan untuk menutup biaya perolehan model, ya, atau menutup biaya perolehan modal. Ini bukan model tapi modal. Nah, pertanyaannya, hitunglah ROI divisi untuk tiap-tiap skenario. Skenario-nya apa gitu ya. Skenario-nya yang pertama adalah investasi pada kamera digital. Investasi pada kamera digital. Yang investasi pada TV layar datar. Skenario yang
Ya, skenario yang ketiga adalah investasi pada keduanya, yaitu investasi kepada ya pada kamera digital dan pada TV layar datar. Jadi kedua-duanya. Yang terakhir opsi status quo, jadi tidak berinvestasi pada keduanya. Jadi tambahan investasi tidak jadi dilakukan karena apa? Karena tidak berinvestasi pada keduanya, boleh saja untuk perhitungan. Nah, sekarang jika kinerja divisi diukur dengan ROI, ini semuanya diukur dengan ROI, apa keputusan investasi yang baiknya diambil dari divisi elektronik tersebut? Ya, kita camkan dulu nih soalnya. Jadi nantinya hanya menghitung ROI dari perusahaan. Selanjutnya, nah kita akan hitung ya. Jadi kita hitung dulu ROI yang menjadi kegiatan operasi yang sekarang. Dari 75 juta ini menghasilkan laba operasi 11.250.000. Nah, perhitungannya ya 11.250.000 ini labanya. Ini dari rumus ini net profit income dibagi total asetnya 75 juta kali 100%. Kali 100% sehingga diperoleh 15%. Ini ROI dari aktivitas ya. ROI dari aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi asetnya 79 juta, investasinya laba dari 79 juta ini 11.250.000 ini labanya, laba operasi. Laba bersih sebelum pajak. Nah, sekarang untuk masing-masing investasi yang tadi diajukan, ya ada investasi ya besarnya dapat 15 juta. Ini kita dapat 15 juta, tapi yang kita gunakan ternyata juta. Ya. Contohnya kamera digital ya, investasinya 10 juta. Laba operasinya 1.300.000. Maka ROI-nya 13%. Untuk layar datar, investasinya 4 juta, laba operasinya 680.000. ROI-nya 17%. Jadi 680.000 dibagi 4 juta. 680.000 dibagi 4 juta itu adalah 17%. Nah, ini kan harapannya disesuaikan dengan kasusnya ya. Kenapa? Investasi itu diharapkan menghasilkan ROI-nya ya 11%. Di atas 11% lah. Oleh sebab itu, kalau menurut perhitungan ini, investasi itu ya ROI 13% dan ROI 17% ini sudah masuk kriteria dari ini ya, syarat bahwa pengajuan investasi modal baru 15 juta itu disetujui, tetapi ya di dalam pelaksanaannya harus menghasilkan ROI di atas. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Jadi karena ini skenario yang pertama ya, investasi pada kamera digital, investasi pada TV layar datar. Ini ya masing-masing. Jadi kalau kita lihat sekarang, karena ini tadi investasinya untuk kamera digital 10 juta dan layar datar 4 juta, kita masukkan kepada perhitungan selanjutnya untuk kamera digital, berarti
75 juta ini ditambah 10 juta, ya ini 75 juta tambah 10 juta berarti 85 juta. 1.300.000 tambah 11.250.000. Ini laba operasi dari investasi 85 juta. Laba operasinya 12.550.000 dari mana? Dari ini 1.300.000 ditambah 11.250.000. Sehingga laba operasinya 12.550.000. Maka ROI yang diperoleh adalah 12.550.000 dibagi 85 juta. Ya. 12.550.000 dibagi 85 juta adalah 14,76%. Jadi jauh lebih tinggi dari harapan, ya. Artinya dari manajemen perusahaan apa puncak saja bahwa 11% ini bisa dilampaui. Kita lihat lagi untuk TV layar datar saja. Berarti 75 juta ditambah 4 juta. Ya, patokannya sama ini 75 juta ini. 9 juta ditambah 4 juta. 75 juta. ROI-nya berapa? Ya, ROI-nya adalah 680.000 nanti ini ditambah dengan 11.280.000. 11 juta ini 11.280.000 ditambah 680.000 adalah laba operasinya 11.930.000. Nah, ROI-nya berapa? 11.930.000 dibagi 79 juta. Hasilnya 15,1% atau 15,10 ya. Di situ kita hitung 11.930.000 ya dibagi 79 juta. Jadi di sini 15,10 ROI-nya. Untuk kamera digital ROI-nya 14,76. Sedangkan untuk TV layar datar ROI-nya lebih tinggi 15,10%. Jadi kalau disuruh milih ya sebaiknya berinvestasi pada TV layar datar. Nah, sekarang kalau kita gunakan ya kamera dan TV. Berarti 75 juta ditambah 14 juta. Ya, karena 14 juta itu dari kamera digital 10 juta, TV layar datar 4 juta. Ditambahkan menjadi 14 juta. Maka kalau 75 juta ditambah 14 juta adalah 89 juta rupiah. Paham ya? Jadi 75 juta itu menjadi patokan ditambah dengan investasi yang ditanam. Kita lihat ROI-nya. Laba dari TV layar datar ini ada 680.000 ya, 680.000 ditambah laba operasi dari kamera digital 1.300.000. Maka totalnya adalah 190.000. Ini totalnya adalah dari tambahan investasi. 1.980.000. Nah, nanti kita bandingkan lagi ya.
ROI yang nanti kita sudah hitung ini dengan investasi yang masing-masing sendiri tadi. Nah, sekarang kita lihat kamera dan TV ini ROI-nya 13.230.000 mana? 11.250.000 ditambah 1.300.000 ditambah 680.000. Totalnya 13.230.000. ROI-nya bagaimana? ROI-nya 13.230.000 dibagi 89 juta. 14,86%. Lebih tinggi dari kamera digital saja ROI-nya. Sampai di paham ya. Jadi beberapa skenario yang akan digunakan untuk menjual produk-produk tertentu. Yang pertama tadi sudah dari awal adalah kamera digital dan TV layar datar. Di sini kalau kita bisa melihat ya nah, sekarang kalau hasilnya 14,86 lebih dari kamera digital, maka pilihannya opsinya tidak semua barang-barang ya. Ini karena bisa digabung nih. Kalau tidak berinvestasi artinya 15 juta ini tidak jadi digunakan ya. 15 juta adalah tidak digunakan. Tidak jadi berinvestasi, jadi hanya murni 75 juta saja. Kalau murni 75 juta saja, maka hanya dibagi dengan laba operasi ya sesuai dengan kasusnya ya. Jadi laba operasinya 11.250.000, investasinya 75 juta atau aset operasinya. Maka kita hitung ini ya, laba operasi dibagi investasi. 11.250.000 dibagi 75 juta kali 100% dapatnya 15%. Ya, artinya tidak terjadi penambahan investasi 15 juta, dia sudah 15%. Jadi yang bagus itu sebetulnya dari penawaran ya. Dari penawaran hal-hal yang terkait dengan ROI ini kita bisa lihat semakin ROI lebih besar maka itu menjadi pilihan. Nah, di sini ya kita lihat dulu ROI. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, di sini ada pertanyaan. Jadi manajer akan dinilai prestasinya tatkala ya ROI yang terbesar lah itu menjadi prestasi yang terbaik. Semakin ROI-nya besar ya semakin terlihat lebih berprestasi. Ya, jadi di sini kalau beberapa manajer diberikan tugas, tentunya akan bersaing ya, bersaing yang sehat. Ini adalah ROI. Tadi kita membahas yang terakhir, ya, kalau tidak salah ada untuk menilai, ya, itu kita menggunakan EVA, Economic Value Added, ya.
economic value added. Di awal tadi Bapak menyatakan bahwa ada pusat investasi di mana pusat pertanggungjawaban paling luas dibanding dengan ketiga pusat lainnya. Karena manajer mempunyai wewenang mengendalikan pendapatan dan biaya, baik operasi maupun biaya timbul sehubungan dengan usaha. Ya. Nah, mengukur ini laba residu dan kita bahas. Ya, ROI sudah kita bahas. Nah, ini pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir adalah EVA. Ini biasa dilakukan di negara kelompok Eropa, ya, biasanya ini Kingdom, ya, kerajaan Inggris yang sering menggunakan EVA. Laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya modal tahunan. Nah, di sini economic value added yang positif menunjukkan bahwa perusahaan telah menciptakan kekayaan bagi dirinya. Sebaliknya, EVA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan telah menyanyiakannya. Nah, tentunya kita ketahui bahwa dalam jangka panjang, maka hanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan modal atau kekayaan yang dapat bertahan. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk menghitung biaya tertimbang rata-rata atas modal, perusahaan harus mengidentifikasikan seluruh sumber dana yang diinvestasikan. Sumber dana, ya, atau bank gitu ya, dan ekuitas saham yang diterbitkan. Nah, pinjaman ini bisa berupa bank loan, bisa obligasi, ya, emisi saham, ya, ekuitas saham yang diterbitkan. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya adalah laba operasi setelah dikurangi biaya tertimbang rata-rata atas modal kali total modal. Kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini contoh soalnya ada. Untuk menghitung laba residu, anggaplah suatu segmen, ya, menghasilkan margin segmen sebesar $50.000. Jadi kalau kita bicara segmen itu suatu unit kegiatan tertentu, ya, atau divisi lah, segmen itu ya. Dengan menggunakan aktiva, ya, senilai $200.000 serta biaya modal cost of capital-nya 12%. Nah, kita langsung saja margin segmennya, ya, margin segmennya $50.000 dikurangi biaya tersamar atau atas aktiva pusat investasi 200.000 kali 12%, ya. Nah, ini sifatnya dia biaya modal sih, ya, jadi dia mengurangi margin segmen menjadi laba residunya 26.000. Nah, ini kita tinggal lihat bahwa untuk investasi yang menghasilkan dengan laba residunya 26.000 ini seperti apa. Dan di sini tadi sudah disebutkan, ya.
Oke, di sini slide-nya habis ya. Silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Langsung di chat aja di sini nanti Bapak jawab. Atau juga langsung dengan interaksi langsung ya, bisa bertanya secara lisan boleh, silakan. Yang mau bertanya monggo. Silahkan. Jadi mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Pak Kananto tadi. Ya, monggo. Yang mau bertanya silakan. Ini buku-buku Akmen itu masih apa yang ada ini jarang diperbarui ya. Jadi rata-rata buku-buku lama. Tapi di dalam praktek kita sudah menggunakan hal yang terupdate atau yang terkini ya. Jadi apa teorinya masih lama tetapi masih sangat relevan untuk digunakan sampai hari ini. Silakan teman-teman. Jadi kuncinya kalau kita ingin lebih paham, jadi begini. Misalkan ada manajer ya hotel. Jadi yang satu ditempatkan di Kota Bogor, ya, yang satu ditempatkan di Kota Bandung. Sama-sama sebagai manajer hotel. Tentunya kita akan menilai ya, manajer mana yang prestasinya lebih bagus, yang ditempatkan di Bogor kah atau yang ditempatkan di Bandung kah? Nah, untuk pengukuran yang sebanding artinya adil ya, setara, berarti dari tingkat hunian, lalu juga hotel dengan bintang yang sama, investasi juga tidak jauh berbeda, maka itu kita bisa menilai fair, ya, menilai dengan artinya dari investasi sama, artinya tidak jauh, sangat jauh ya, perbedaannya signifikan. Nah nanti ROI yang akan kita terapkan ya kita lihat ya setelah kita menghitung ya bagaimana tingkat artinya okupasinya ya penginapan ini laku terjual gitu ya, dilaporkan dalam laba rugi tentunya ya, penjualan ya, penginapan itu dikurangi semua beban ya, baik beban operasional, ada beban penjualan, beban administrasi umum ya, kalau kita membuat laporan laba rugi. Nah tentunya ini karena perusahaan jasa, kita nggak memasukkan persediaan, tentunya tidak ada. Nah nanti di sini kita hanya menghitung sampai laba bersih sebelum pajak. Sudah dapat laba bersih sebelum pajak sebagai laba operasi, lalu investasinya berapa gitu ya. Di Bandung juga sama, investasinya berapa, sudah menghitung laporan laba ruginya sampai laba operasi. Nah, ROI-nya baru bisa kita hitung. Artinya bahwa prestasi manajer yang ada di Bogor maupun di Bandung itu berapa? Kalau misalkan hasil perhitungan ROI-nya di Bandung itu misalkan 16% ROI-nya. Tapi dengan asumsi yang sama tadi ya, investasi tidak jauh berbeda, ya, lalu periode yang dihitung juga periode yang sama gitu ya, bisa dalam bulanan atau tahun yang sama. Nah, kalau yang di Bogor ternyata dapatnya 13%. Berarti prestasi manajer Bandung lebih bagus dari
prestasi manajer Bogor. Kan evaluasi apakah manajer yang di Bogor diganti ataukah ada kiat-kiat lain selain mengganti manajer hotel di Bogor tersebut. Mengapa? Karena kan kita bisa melihat bahwa Bogor juga kota tujuan wisata, Bandung juga wisata, tetapi ada hal yang lebih menarik karena di Bandung banyak factory outlet, ya, banyak kan wear ya, pakaian yang di sana itu eksklusif serta pusat kuliner yang lebih semarak daripada Bogor, ya, ini menjadi daya tarik. Jadi memang tidak murni juga ROI menjadi satu-satunya alat ukur ya, selain EVA tadi. Ya, masih ada alat ukur. Silakan ada yang mau bertanya, monggo. Sekarang ini larang aku nih, tapi api. Silakan kalau mau tanyakan Mas Gigi, tanya Mas Gigi. Mas Gigi, Prareski mau tanya, silakan. Monggo Mas. Yang mau bertanya. Masalahnya kita jarak jauh ya. Iya, Pak. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan. Semoga suaranya tidak terputus-putus ya. Kami di sini aja kadang-kadang kalau daring itu terputus-putus. Jadi masih kalau online ini ya tergantung kekuatannya wifi-nya, internetnya yang baik. Nggih, lancar Bapak. Oke, terima kasih. Jadi ini materi ini sebetulnya di Akmen itu tatap muka keempat. Jadi kalau di RPS kami sebelum ada bilik konten ini tentunya sudah didahului oleh topik kemampuan di dalam menilai varian analisis, tadi ada analisa selisih sudah bisa. Jadi kalau nanti membandingkan antara realisasi dan budget, penyimpangannya seperti apa dari penyimpangan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, tarif tenaga kerja, waktu tenaga kerja. Lalu kalau biaya overhead pabriknya tentunya juga akan menilai, jadi ada metode 1 selisih, 2 selisih, dan seterusnya. Jadi memang untuk materi responsibility accounting itu karena cakupannya itu luas, apalagi mengukur prestasi, maka dia sebaiknya sudah mempunyai inventarisir gitu loh ya. Jadi mengumpulkan topik-topik mendukung penilaian. Jadi memang harus sudah ada materi sebelumnya. Jadi seperti misalkan menyusun anggaran yang seperti apa, kan ada anggaran induk, ada anggaran per departemen, yang ada anggaran dari penjualan yang secara menyeluruh. Lalu kalau kita berbicara standar itu berbeda dengan anggaran. Kalau anggaran secara menyeluruh, sedangkan standar itu sifatnya per unit saja. Jadi untuk membuat suatu produk 1 unit itu standar cost-nya berapa, biaya standarnya berapa dari bahan bakunya, tenaga kerja sampai fasilitas pabrikasi. Nah, nanti baru untuk buat satu produk berapa, nah itu nanti dihitung selisih. Makanya responsibility accounting nggak pernah diberikan di tatap muka sebelum UTS, Bu Distin ya. Jadi dia materi yang sebetulnya sudah tatap muka ke-14. Jadi kalau di ekonomi jurusan manajemen ini, kalau dia memperoleh responsibility accounting di awal, bosen, nggak ngerti gitu. Tapi kalau nanti dalam praktek ini kan kasusnya banyak sebetulnya. Kalau suatu saat nanti pengen kita akan kirim kasusnya. Nah ini harus mempunyai amunisi
amunisi yang cukup. Artinya memang topik-topik sebelumnya sudah harus ada. Sekarang pemotivasi manajer misalkan, masuknya yang seperti apa gitu kan, orang hanya tidak termotivasi, tapi apa dari segi apa? Mungkin dari tanggung jawab besar, ada semacam harapan di sana bahwa dengan memegang suatu jabatan tertentu itu dia akan mempunyai selain income juga pengalaman yang lebih bagus. Kenapa? Karena dia akan bergerak ke atas, jadi dia akan mencari sesuatu kemampuan yang menghasilkan promosi yang akan kita diinginkan. Jadi ya kenaikan jabatan. Jadi hal-hal yang menarik di sini memang kalau hanya responsibility accounting aja, ini kan sebetulnya hanya menunjukkan desentralisasi ya. Jadi suatu perusahaan dengan sentralisasi dengan desentralisasi ini bagusnya yang mana? Ya, kalau perusahaannya itu sangat besar, ya tentunya dia tidak akan lebih sulit kalau tidak desentralisasi ya. Apalagi sifatnya ada yang di cabang, ada yang di pusatnya, ini memang harus sebaiknya sih desentralisasi. Ya silakan. Kalau sebentar lagi, kalau Jakarta 10 menit lagi sudah azan zuhur ini Bu. Baik Pak, kalau memang nggak ada yang tanya nanti mungkin bisa. Tapi mungkin ini kalau akuntansi manajemen itu satu rangkaian ya Pak. Kebetulan saya bidangnya bukan di akuntansi ya Bapak ya, jadi ini tadi hanya jadi moderator saja. Kalau akuntansi pertanggungjawaban, apakah pasti ada di dalam siklus akuntansi itu pasti ada atau kondisional aja ya Pak ya? Tergantung. Karena kalau siklus akuntansi itu kan bagaimana memproses bukti-bukti transaksi menjadi informasi bisnis, yaitu laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini kan berarti nanti kaitannya dengan prestasi pekerjaan. Jika ada laporan laba rugi kan begitu ya. Laporan laba rugi itu menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam memperoleh laba dari investasi. Sama itu ROI-nya muncul di sana Ibu. Jadi kalau semakin bagus labanya, tapi pertanyaannya berapa investasinya? Jangan sampai responsibility accounting itu masuk di relung itu. Jadi nanti menilai. Jadi sudah menilai laporan yang ada. Jadi tidak membuat laporan lagi. Jadi kalau akuntansi manajemen itu bukan prosesnya, tapi bagaimana hasil dari proses tadi yang berupa produk laporan keuangan itu dinilai oleh akuntan manajemen. Jadi kalau belajar akuntansi manajemen itu siklus akuntansinya itu sudah artinya sudah ending, sudah jadi. Jadi oh ini laporannya sudah jadi. Sekarang laporannya nanti kita tarik ke depan. Rencananya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah itu masuk di ranah akuntansi manajemen. Jadi sifatnya selalu improving continuous. Jadi suatu kegiatan yang terus-menerus bersinambungan, tetapi selalu mencoba menjadi lebih baik. Nah di sini akuntansi manajemen itu hanya sebagai semacam kalau kita menilai nanti orang lain yang akan melaksanakan. Jadi kita sifatnya adalah seperti semacam advice ya, nasihat. Ini kalau ini nih seperti ini hasilnya dari evaluasi kami ini, silakan mau diapakan. Nah begitu. Jadi akuntansi manajemen itu tidak mengambil keputusan, tetapi memberikan suatu solusi dari berbagai masalah. Jadi dia problem solving, di mana solusi itu nanti yang akan mengambil keputusan adalah pucuk pimpinan. Jadi tingkat saya bilang tingkat puncak manajemen inilah nanti yang memutuskan. Dia hanya sebagai contoh misalkan yang mudah saja. Kalau ada satu produk diproses dengan harga jual misalkan 10.000 satu unit ya, kita bicara
sudah standar costing 10.000 unit. Satu produk dengan harga jual. Berarti kalau harga 10.000 unit itu kan pemikirannya sudah menutup seluruh biaya yang dikeluarkan membuat produk itu. Tetapi ternyata ada perusahaan yang memesan produk itu dengan harga 8.000. Pertanyaannya, dengan harga 8.000 itu diterima atau tidak pesanannya? Padahal kita menjualnya 10.000. Nah, kalau hanya berdasarkan besarnya penawaran bahwa harga jual yang terjadi dari mekanisme pasal 10.000 ini 8.000, tadi kan rugi gitu. Tapi tidak bisa kalau Akmen dihitung lagi. Mau pakai metode apa? Full costing, variable costing. Nah, ini ilmunya Akmen itu akhirnya memperoleh ternyata kalau 8.000 itu ternyata kita masih untung. Kenapa? Pakai variable costing. Tidak menghitung biaya tetapnya. Semua biaya variabel. Selama biaya produksi variabel lebih rendah dari penawaran 8.000, misalkan biaya variabel produksinya 7.000, penawaran 8.000 masih bisa diterima. Jadi tidak serta-merta kalau misalkan harga jual 10.000, 8.000 terus langsung ditolak, tidak. Karena Akmen akan menelusuri kembali. Nanti advice-nya seperti apa? Kembali kepada pimpinan. Kita masih untung loh segini, mau dijual terserah, nggak terserah. Begitu Ibu. Jadi Akmen itu hanya memberikan solusi, tapi tetap kembali kepada pengambil keputusan itu sendiri. Mau nggak? Ya, kalau ngambil, resiko gitu. Karena sudah diberitahu nih, kejadian resiko akan terjadi seperti ini. Tapi kalau mau diambil, ya monggo. Kalau nggak diambil, berarti ada solusi yang terbaik begitu. Karena selalu mengambil ada penghematan biaya, bagaimana dengan mitra tetap berjalan, jadi supaya tidak stuck begitu. Jadi lebih Akmen itu mencari solusi per unit yang ada dalam perusahaan, jadi per departemen. Mau departemen produksi, departemen pemasaran, departemen personalia, departemen semua itu masing-masing. Kalau akuntansi manajemen, relung-relung itu harus bisa diselesaikan. Ya itu saya kira Ibu. Jadi kalau jadi ilmunya Akmen itu selain menilai prestasi manajer juga sebetulnya digunakan untuk what about the future. Jadi apa yang terjadi di masa datang yang penuh ketidakpastian ini, Akmen harus bisa merencanakan sesuatu yang seperti hampir terjadi gitu. Soal-soal nanti sepertinya seperti apa gitu. Walaupun belum tentu terjadi, tapi sudah bisa membayangkan nanti kalau akan terjadi kira-kira seperti ini loh. Nah, begitu. Itu saja saya kira ya tambahan. Jadi kebetulan nih kalau di Akmen ini memang materi sudah hampir finish gitu loh ya. Karena kan sudah menghitung, artinya sudah sesuatu yang kita nilai itu kan berarti tidak memproses. Karena apa sih hasilnya ya kita nilai gitu. Larinya ke sana. Justru itu mungkin Pak yang sebenarnya harus dikuasai mahasiswa manajemen, karena fungsi manajerialnya kan di Akmennya itu bukan hanya membuat laporan akuntansi, laporan keuangannya saja, tetapi lebih memang. Bagaimana menggunakan laporan itu untuk. Iya betul. Jadi kalau di Akmen bisa menilai kemampuan prestasi manajernya, lalu bagaimana membuat nanti yang akan datang mau seperti apa, lebih baik dari hari ini atau membandingkan yang hasil ini dengan yang sebelumnya. Nah itu selalu begitu. Karena cakupannya adalah akuntansi manajemen itu sebetulnya isinya sebenarnya banyak decision making, Bu. Jadi kalau tatap muka 1 sampai 7 itu konsepnya, nanti tatap muka 9 sampai akhir itu semua pengambilan keputusan. Jadi keputusannya apa, yang seperti ini kasusnya apa. Jadi banyak tidak jurnal lagi, tidak membuat jurnal atau sudah. Ya artinya analisis terus, analisis metodenya seperti yang digunakan apa gitu. Dan kalau menilai itu harus metodenya yang sama, tidak boleh metode yang tidak sama. Prosedurnya juga sama. Kok hasilnya beda? Misalkan metodenya sama, prosedur sama, kok hasilnya beda? Nah, itu perlu ditelusuri. Ternyata ada selisih penyimpangan di mana, begitu. Tapi tidak menyalahkan. Nah, itu ketemu salahnya, selisihnya, tapi tidak menyalahkan, tetapi dicari solusi memperbaiki lebih baik. Itu Akmen, Bu.
akuntansi manajemen. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kananto. Baik. Mungkin dari Baik, teman-teman sama-sama, terima kasih. sangat jelas sekali nggih. Jadi sampai tidak ada pertanyaan nggih. Pak Kananto izin saya share screen untuk menyampaikan sertifikat sekaligus ucapan terima kasih kepada panjenengan sampun berkenan mengisi kuliah tamu hari ini di Kediri. Next, semoga masih bisa Terima kasih sami-sami. Ya, saya lama nggak pernah ke Kediri, terakhir kira-kira 20 tahun yang lalu nih Mbak Sin. Sudah banyak. Ya, terima kasih. Saya sampaikan, saya terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga Bu Restin juga menyampaikan ke teman-teman suatu saat nanti kalau ada topik Akmen yang lainnya silahkan ya, karena topik Akmen itu banyak sekali. Baik, terima kasih. Matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, link daftar hadir di kolom chat, silahkan diisi ya. Demikian kuliah tamu akuntansi manajemen yang disampaikan dari STI Indonesia Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyampaian, perkataan, maupun yang lain. Saya akhiri, silakan linknya diisi, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang sebelum Zoom-nya saya tutup. Ya, 17 menit dari sekarang, jam 12 tepat ini nanti Zoom-nya akan tertutup. Silahkan diisi linknya. Saya akhiri, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan nama yang dimasukkan di link itu benar dan emailnya juga benar. Setelah mengisi link, silahkan cek emailnya ya. Sertifikat bisa di-download di email yang dimasukkan di link tersebut. Oke? Paham ya? Jadi pastikan nama sama emailnya benar. Ya. Setelah itu cek email setelah submit sukses, langsung cek email. Kalau nggak ada di kotak masuk atau inbox bisa cek di spam. Sertifikat langsung di-download dari emailnya masing-masing. Oke, terima kasih. Baca ya. Tunggu kursi biasa ya Mbak.